Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suryana STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Perpatahan dan Analisis Kegagalan. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan hasil studi analisis kelompok kami, yaitu analisis kegagalan pada baut pengikat gearbox pada lokomotif kereta rel diesel elektrik. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Wulan Ardianti dengan NPM 2310, lalu Trilestari Hidayat dengan NPM 2380, selanjutnya Nur Awaluna Sadia dengan NPM 2381, Ananda Siva Arya Putih dengan NPM 2387, dan yang terakhir yaitu Tarisa Putri Maharani dengan NPM 23105. Baik, selanjutnya saya Trilestari Hidayat dengan NPM 33342300080 akan menjelaskan terkait latar belakang dan tujuan. Di mana pada bagian latar belakang ini kami membahas kasus kegagalan baut pengikat pada gearbox KRDE. Jadi kasus ini berawal dari ditemukannya satu baut berdiameter 1 inci yang mengikat gearbox ke traksi motor mengalami patah lebih cepat dari umur pakainya. Baut tersebut seharusnya bisa bertahan hingga 12 bulan, namun sudah patah ketika baru digunakan selama 8 bulan. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan prematur yang perlu dianalisis lebih lanjut. Gearbox sendiri bekerja di bawah kondisi yang cukup berat, mulai dari getaran, perubahan torsi, sampai beban dinamis yang berulang selama kereta beroperasi. Karena itu, kerusakan pada baut bisa menyebabkan pergeseran gearbox, dan hal ini tentu berpotensi untuk membahayakan keselamatan operasi. Padahal, baut yang digunakan memiliki spesifikasi SAE Z429 Grade 5, dan seharusnya cukup kuat karena telah melalui proses quench and temperate. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi bahwa baut mengalami patah lelah atau fatigue, yang biasanya terjadi akibat pembebanan siklik. Selain itu, ada juga tanda bahwa perlakuan panas pada baut kurang optimal, sehingga kekerasan dan ketahanan lelahnya menurun. Kombinasi beban dinamis yang berat dan kualitas material tidak sepenuhnya sesuai ini diduga menjadi penyebab utama baut patah sebelum waktunya. Selanjutnya, berdasarkan kasus tersebut, terdapat 4 tujuan utama dari analisis ini. Yang pertama adalah menerapkan tahap analisa kegagalan secara sistematis pada kasus nyata di lapangan. Yang kedua yaitu kami ingin mengidentifikasi mekanisme patahan yang terjadi pada baut pengikat gearbox. Yang ketiga adalah untuk menentukan akar penyebab atau root cause kegagalan dengan menggabungkan data operasi, hasil pengamatan visual, dan pengujian laboratorium. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk merumuskan rekomendasi perbaikan agar kegagalan seperti ini tidak terulang di kemudian hari. Perkenalkan, saya Tarisa Putri Maharani dengan NPM 23105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dan insiden. Yang pertama, yaitu komponen yang mengalami kegagalan adalah baut pengikat gearbox pada lokomotif KRDE yang menggunakan material jenis SAE J429 Grade 5. Baut ini memiliki fungsi untuk menghubungkan gearbox dengan traction motor dan bekerja pada sistem transmisi yang mengalami getaran tinggi. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa kekerasan dan struktur mikrobaut tidak sesuai standar, diduga akibat proses quenching dan tempering yang tidak sempurna. Dalam kondisi operasional, baut menerima beban dinamis dan getaran berulang selama lokomotif beroperasi. Tegangan geser yang terjadi masih berada dalam batas aman secara desain. Namun, kombinasi beban fluktuatif jangka panjang dan nilai kekerasan yang tidak merata membuat baut rentan terhadap inisiasi retak. Faktor-faktor ini dapat mengurangi ketahanan fatigue baut selama masa pemakaian. Dan terakhir yaitu kegagalan terjadi selama 8 bulan setelah penggunaan, lebih cepat dari standar penggantian yang ditetapkan setiap 12 bulan. Pemeriksaan visual menunjukkan adanya benchmark dan retak yang dimulai dari root ulir, menandakan terjadinya fatigue. Retak kemudian akan merambat secara bertahap hingga mengalami patah total. Dengan kualitas perlakuan panas yang buruk sebagai faktor utama yang mempercepat proses kegagalan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemeriksaan visual awal. Permukaan patahan terlihat rata atau flat dan tegak lurus atau
perpendikular terhadap sumbu longitudinal baut. Geometri patahan rata dan tegak lurus mengindikasikan kegagalan disebabkan oleh tegangan siklik atau lelah, bukan tegangan tarik statis. Ditemukan adanya bekas korosi atau karat dan erosi pada penambang patahan dan area ulir. Kegagalan terjadi setelah 8 bulan pengoperasian lokomotif kereta rel diesel elektrik atau KRDE yang mengklasifikasikannya sebagai time dependent failure di bawah tekanan beban berulang. Selanjutnya yaitu analisis mekanisme perpatahan. Klasifikasi patahan yaitu patah lelah atau fatigue failure disebabkan oleh tegangan siklik atau berulang sebesar 96,71 MPa di bawah batas seluruh material. Kegagalan ini adalah proses jangka panjang atau time dependent, terjadi setelah 8 bulan operasi KRDE, diperparah oleh interaksi tegangan siklik dengan lingkungan yang korosif, korosi dan erosi. Retak berawal di akar ulir yaitu titik konsentrasi tegangan tertinggi pada baut. Pemicunya yaitu lubang korosi atau pitting pada ulir bertindak sebagai inisiasi retak. Perambatan retak meluas secara bertahap. Ciri khasnya adalah beach mark yang tampak pada permukaan fracture, memverifikasi sifat siklik kegagalan. Selanjutnya, saya Nanda Sifana Putri akan menjelaskan hasil pengujian tambahan. Hasil pengujian tambahan yang dilakukan meliputi metalografi, uji kekerasan, analisis fraktografi menggunakan SEM, dan verifikasi komposisi material. Keempat pengujian ini bertujuan untuk memperkuat identifikasi mekanisme patahan serta menilai apakah kondisi material berkontribusi terhadap terjadinya kegagalan baut pengikat gearbox. Yang pertama ada metalografi. Pemeriksaan metalografi pada penambang baut menunjukkan bahwa mikrostruktur yang terbentuk didominasi oleh ferrit dan perlit. Tidak ditemukan struktur martensit tempered yang seharusnya muncul apabila proses quench and temper diterapkan dengan benar pada baja kelas kekuatan tinggi. Kondisi mikrostruktur ferrit perlit ini menandakan bahwa perlakuan panas tidak berjalan optimal atau tidak merata, sehingga menyebabkan baja ini memiliki sifat mekanik yang lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, secara teknis, ferrit dan perlit memiliki kekerasan serta ketahanan lelah yang lebih rendah dibanding martensit tempered. Oleh karena itu, mikrostruktur yang ditemukan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan baut dalam menahan beban siklik. Temuan ini selaras dengan data jurnal yang kita pilih yang juga menunjukkan bahwa mikrostruktur baut tidak sesuai dengan karakteristik material hasil quench and temper yang ideal. Mikrostruktur ferrit perlit memperbesar risiko perambatan retak lelah atau fatigue crack propagation. Hal ini berarti bahwa meskipun beban kerja tidak melampaui tegangan desain, baut menjadi lebih rentan terhadap akumulasi kerusakan akibat beban berulang. Dengan demikian, kondisi mikrostruktur memberikan kontribusi signifikan terhadap terjadinya patah lelah pada baut. Yang kedua ini ada uji kekerasan. Hasil pengujian Rockwell C menunjukkan nilai kekerasan bervariasi antara 23,5 Hz hingga 31 Hz. Variasi ini cukup besar dan nilai rata-ratanya berada di bawah kelas kekerasan yang umum dimiliki oleh baut grade 5. Ketidakseragaman hardness juga mengindikasikan tidak meratanya perlakuan panas konsisten dengan hasil metalografi. Kekerasan yang lebih rendah dari standar mencerminkan mikrostruktur yang lebih lunak dan kemampuan material yang terbatas untuk menahan tegangan berulang. Baut dengan hardness rendah memiliki ketahanan lelah yang menurun, sehingga retak dapat merambat lebih cepat dibanding baut dengan struktur dan kekerasan yang sesuai spesifikasi. Nah, variasi kekerasan ini memperlemah ketahanan material terhadap mekanisme lelah sehingga sangat relevan dengan kegagalan terjadi. Ketika dikombinasikan dengan beban siklik pada gearbox, kondisi ini mempercepat proses retak hingga mencapai patah total. Yang ketiga ada analisis fraktografi atau SEM. Pengamatan permukaan patahan menggunakan SEM menunjukkan keberadaan benchmarks yang jelas, serta pola striations yang merupakan ciri khas terjadinya patah lelah. Pola ini memperlihatkan adanya pertumbuhan retak secara bertahap seiring siklus beban selama periode operasi. Titik inisiasi retak ditemukan pada bagian root ulir, yaitu lokasi yang secara geometris menjadi konsentrator tegangan. Nah, setelah retak merambat secara progresif, terbentuk zona patah akhir yang lebih kasar dengan pola overload, menandakan beban mendadak ketika retak sudah mencapai ukuran kritis.
Hasil SEM ini menegaskan bahwa mekanisme kegagalan utama adalah patah lelah, bukan patah getas maupun patah plastis murni. Inisiasi retak di rot ulir sangat relevan dengan beban tarik siklik yang bekerja pada baut selama operasi gearbox. Temuan ini juga menjelaskan mengapa baut gagal setelah periode penggunaan sekitar 8 bulan sesuai laporan kita, yaitu setelah retak lelah berkembang cukup besar sebelum patah total. Dan yang terakhir ada analisis komposisi material. Hasil pengujian komposisi menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia pada baut masih berada pada rentang spesifikasi material yang sesuai dengan standar yang digunakan. Dengan demikian, komposisi kimia bukan merupakan faktor pemicu kegagalan. Karena komposisi material sesuai, maka akan penyebab lebih diarahkan kepada masalah proses, terutama perlakuan panas, ketidakteraturan struktur mikro, dan kondisi tegangan siklik dan geometri ulir. Hal ini memperjelas bahwa masalahnya bukan material salah, tetapi material yang tidak diproses dengan benar. Baik, saya Wulan Ardianti selanjutnya akan menjelaskan mengenai penentuan dari akar penyebab. Akar penyebab utama kegagalan ini dapat dilihat seperti pada gambar 3, yang mana struktur mikrobaut ini menunjukkan dominasi fasa ferit dan perlit. Struktur ini tuh seharusnya tidak muncul pada baja SAE 7429 grade 5 karena baut jenis ini itu semestinya memiliki martensi tempered sebagai hasil dari proses quench temper yang tepat. Tidak terbentuknya martensit ini menandakan bahwa perlakuan panas tidak dilakukan secara sempurna, sehingga kekuatan lelah material menurun secara drastis. Kondisi ini itu membuat baut tidak mampu menahan beban siklik dari vibrasi gearbox, sehingga retak mudah terbentuk dan merambat sepanjang masa operasi. Selain itu terdapat juga data pendukung seperti yang dapat dilihat pada tabel 1, yaitu hasil pengujian kekerasan yang rendah serta tegangan kerja yang masih aman memperkuat kesimpulan bahwa kegagalan bukan disebabkan oleh overloading, tetapi oleh mutu material yang tidak memenuhi standar. Dengan demikian, akar penyebab kegagalan ini adalah perlakuan panas yang tidak optimal sehingga material menjadi rentan terhadap patah lelah. Selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi pencegahan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan untuk menghindari terulangnya kegagalan baut di masa mendatang. Adapun rekomendasi yang paling penting ialah untuk memastikan bahwa baut yang digunakan telah melalui proses pelakuan panas yang benar dan sesuai dengan standar SAE 7429 grade 5. Proses quench temper ini harus berlangsung dengan temperatur dan waktu yang tepat agar struktur mikro yang terbentuk adalah martensit tempered, bukan ferrit perlit seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. Untuk menjamin hal ini, baut yang datang dari pemasok itu perlu diuji kekerasannya di beberapa titik dan juga mungkin dilakukan pemeriksaan mikrostruktur secara sampling. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa sifat mekanik baut benar-benar seragam dan memenuhi ketahanan lelah yang dibutuhkan selama pengoperasian. Selain itu juga prosedur pemasangan baut perlu mendapatkan perhatian serius. Torsi pengencangan harus diberikan sesuai standar agar gaya penjepit yang dihasilkan cukup untuk menahan getaran dan beban siklik. Apabila torsi terlalu rendah, baut itu dapat longgar, dan jika terlalu tinggi, justru dapat meningkatkan resiko retak awal pada ulir. Oleh karena itu, pengecekan torsi secara berkala selama masa operasi harus dimasukkan ke dalam jadwal perawatan rutin, terutama pada bagian yang sering menerima vibrasi tinggi seperti area gearbox. Selanjutnya langkah pencegahannya adalah memperkuat pemantauan terhadap kondisi vibrasi traksi motor, yang mana getaran berlebihan akan mempercepat pertumbuhan retak, sehingga inspeksi berkala terhadap tingkat vibrasi dan kondisi mekanis pendukung sangat diperlukan. Bila ditemukan vibrasi yang tidak normal, tindakan korektif harus segera dilakukan agar tidak berdampak langsung pada baut. Selain itu, strategi penggantian baut secara preventif sebelum mencapai batas umur pakai juga dapat membantu mengurangi resiko kegagalan. Dengan kombinasi perbaikan proses material, pengawasan pemasangan, dan pemeliharaan yang lebih disiplin, potensi kegagalan serupa di masa depan dapat diminimalkan secara signifikan.
Berikut merupakan kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan baut pengikat gearbox pada kereta rel diesel elektrik terjadi secara progresif akibat adanya beban dinamis berulang dari traksi motor. Pemeriksaan visual memperlihatkan adanya benchmarks dan titik inisiasi retak pada bagian rut ulir yang merupakan indikasi kuat dari retak lelah. Tegangan geser yang diterima baut yaitu 96,71 megapascal juga berada jauh di bawah tegangan izin material, sehingga kegagalan tidak disebabkan oleh pembebanan berlebih, melainkan oleh mekanisme kelelahan material atau fatigue. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu mekanisme patahan yang terjadi adalah patah lelah atau fatigue fracture yang berkembang melalui tahapan inisiasi retak, perambatan retak, hingga patah akhir. Retak dimulai pada area ulir yang memiliki konsentrasi tegangan tinggi, kemudian merambat perlahan akibat siklus pembebanan yang terus-menerus selama operasi. Pola patahan yang terbentuk memperlihatkan transisi jelas antara zona propagasi dan zona patah akhir, sehingga mengonfirmasi bahwa kegagalan bersifat time dependent dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu penyebab utama kegagalan adalah ketidaksempurnaan proses pelakuan panas yang menyebabkan sifat mekanik baut berada di bawah standar. Hasil uji kekerasan menunjukkan nilai yang rendah dan tidak merata, sedangkan hasil metalografi memperlihatkan struktur mikro ferrit perlit, bukan martensi tempered seperti yang seharusnya dimiliki oleh baja SAE 7429 grade 5. Kondisi ini membuat baut memiliki ketahanan lelah yang rendah dan mempercepat perkembangan retak hingga kegagalan total sebelum mencapai umur pakai normal. Adapun kesimpulan yang keempat yaitu solusi yang direkomendasikan mencakup peningkatan kontrol kualitas material, pengawasan pemasangan, serta pemeliharaan preventif pada sistem terkait. Baut yang akan digunakan harus dipastikan memiliki kekerasan yang sesuai standar dan struktur mikro yang seragam, sehingga diperlukan verifikasi proses quench temper dari produsen. Selain itu, pemeriksaan torsi pengencangan, pemantauan vibrasi traksi motor, dan penggantian baut secara preventif sebelum mencapai batas umur pakai sangat diperlukan untuk mencegah kegagalan serupa di masa mendatang. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan studi kasus analisis tersebut. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.